Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya di tutorial penskoran indikator pemenuhan relatif atau IPR untuk akreditasi tahun 2021 berdasarkan Kepmendikbud nomor 1005 P 2020. Selanjutnya, kita sudah mengetahui di tahun 2020 tadi, instrumen digunakan untuk akreditasi sekolah untuk jenjang SD, MI, SMP, MTS, MA, SMA, MA, SMK, MA, dan SLB adalah instrumen yang sesuai dengan Kepmendikbud Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1005 P 2020 yang tentunya di dalam itu tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5. Lampiran 1 itu tentang kriteria dan perangkat akreditasi sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Lampiran 2 untuk SMP atau MTS, lampiran 3 untuk SMA atau madrasah aliyah, yang keempat untuk SMK atau madrasah aliyah, yang kelima itu lampiran tentang kriteria dan perangkat akreditasi sekolah untuk SLB, yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini. Dan dalam masing-masing perangkat perjenjang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, instrumen kinerja inti atau biasanya disebut dengan butir kinerja inti atau butir inti. Yang kedua, butir kekhususan. Yang ketiga, butir pemenuhan relatif. Dan keempat, teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang butir pemenuhan relatif. Tentang butir pemenuhan relatif berupa persyaratan relatif terkait dengan pemenuhan administrasi. Jumlah butir pemenuhan relatif ini atau IPR ini berbeda-beda setiap jenjang. Untuk SD itu terdiri atas 8 butir pernyataan, di mana masing-masing butir memiliki bobot yang sama. Setiap butir memiliki 4 pilihan jawaban yang masing-masing memiliki skor 1, 2, 3, dan 4. Sehingga skor maksimum IPR untuk jenjang SD, MI itu sebesar 8 kali 4 sama dengan 32. 8 butir pernyataan dikali dengan skor tertinggi dari pernyataan tadi dikali dengan hasilnya adalah 32. Nah, untuk SMP itu ada 9 butir pernyataan, berarti skor maksimumnya adalah 9 kali 4, itu adalah 36. Kemudian untuk SMK, SMA, MA itu sama 9 kali 9 butir dikali dengan 4 skor tertinggi sama dengan 36. 4 level ya, ini ya, level 4, level tertinggi dikali dengan 36. Untuk SMK atau SMA atau MA itu terdiri dari 10 butir pernyataan. Jadi skor maksimum EPR-nya adalah 10 kali 4 atau 40. Nah, untuk SLB atau MLB juga 10 butir pernyataan. Jadi skor maksimumnya untuk EPR itu adalah 10 kali 4 sama dengan 40. Nah, sekarang kita lihat di sini ada rumusan penskoran indikator pemenuhan relatif atau IPR tadi. Ini kita lihat dulu, kita contohkan untuk jenjang SMP. Nah, SMP tadi kan ada 9 butir pernyataan, berarti skor IPR di sini jumlah dari sigma ini ya, sigma I 1 sampai 9, artinya jumlah butir pernyataan 1 sampai 9. Nah, kemudian kita lihat di sini skor perolehan IPR dari 1 sampai 9 tadi dibagi dengan skor maksimum. Nah, sebesar
Nah, dikali dengan 100 seperti itu. Nah, tadi terlewat untuk EPR itu dalam penskoran atau nilai dari akreditasi itu memiliki bobot sebesar 15%. Sedangkan skor indikator kinerja itu 85%. Nanti nilai akreditasinya adalah nilai EPR yang 15% kali 15% ditambah dengan skor nilai indikator kinerja dikali dengan 85%. Nah, sekarang kita lihat butir pernyataan yang pertama. Kita lihat di sini kualifikasi akademik guru minimum sarjana S1 atau diploma 4 atau D4. Nah, kita lihat untuk level itu ada level 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat level tertinggi untuk level 4 itu capaian relatifnya harus 90% sampai 100% guru itu berpendidikan S1 atau D4. Kemudian untuk level 3, 80% sampai kurang dari 90% guru berpendidikan S1 atau D4. Kemudian yang level 3, 70% sampai kurang dari 80% guru berpendidikan S1 atau D4. Nah, level 1 kurang dari 70% guru berpendidikan S1 atau D4. Kita lihat di sini perhitungan persentasenya sebelum menentukan level itu jumlah guru yang S1 atau D4, jumlah gurunya yang S1 atau D4 dibagi dengan total guru. Total guru ini adalah jumlah semua guru yang ada di sekolah itu termasuk yang honorer dikali dengan 100%. Nah, kalau sudah dapat persentasenya, itu silahkan nanti untuk ditentukan levelnya. Nah, seperti itu. Misalnya jumlah guru yang S1 5, jumlah guru seluruhnya itu 10, berarti 5/10 atau 1/2 dikali dengan 100%. Berarti hasilnya adalah 50%. Kalau 50%, lihat kita perhatikan level, berarti kurang dari 70%. Nah, jadi levelnya adalah level 1. Seperti itu. Kemudian berikutnya pernyataan yang kedua, guru memiliki sertifikat pendidik. Nah, sama, silahkan dilihat nanti level 1 sampai 4, di sini capaian relatifnya. Nah, kemudian cara menghitungnya sama, jumlah guru bersertifikat pendidik dibagi dengan total guru, seluruh guru yang ada di sekolah tersebut, termasuk yang honorer, dikali dengan 100%. Setelah mengetahui mendapatkan nilai persentasenya, silakan nanti ditentukan masuk ke mana, masuk level mana perolehan tersebut. Nah, selanjutnya guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Nah, sama seperti tadi levelnya, di sini ada level 1, 2, 3, dan 4, kemudian capaian relatifnya juga berbentuk interval dari persentase perolehan dari rumusan ini. Nah, sekarang kita lihat di sini perhitungannya, jumlah guru yang mengajar sesuai latar belakang atau rumpun pendidikan. Nah, dibagi dengan total guru dikali dengan 100%. Maksudnya rumpun pendidikan, misalnya matematika dan IPA. Jadi kalau guru tersebut mengajar IPA dengan latar belakang matematika, itu berarti boleh gitu ya, masuk dihitung 1. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, kalau sudah kita hitung persentasenya, silakan menentukan level. Nah, level mana masuknya persentase yang diperoleh tadi. Kemudian selanjutnya, yang keempat, sekolah atau madrasah memiliki kepala tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Kita lihat di sini, untuk level 4, itu kepala tenaga administrasi berpendidikan S1 dengan pengalaman minimal 4 tahun. Atau boleh di 3 dengan pengalaman minimal 8 tahun dan memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi.
Kemudian yang berikut, yang level 3, Kepala Tenaga Administrasi berpengalaman S1 dengan berpendidikan S1 dengan berpengalaman 2 sampai 3 tahun. Nah, atau boleh di 3 dengan pengalaman kurang dari 5 sampai 7 tahun. Dan memiliki sertifikat. Nah, kemudian berikutnya yang level 2, Kepala Tenaga Administrasi berpendidikan S1 dengan pengalaman minimal 4 tahun. Atau boleh di 3 dengan pengalaman minimal 8 tahun, tetapi tidak memiliki sertifikat. Berikutnya juga tidak memiliki sertifikat, tetapi S1, tetapi berpengalaman 2 sampai 3 tahun, atau di 3 dengan berpengalaman kurang dari 5 sampai 7 tahun. Nah, berikutnya yang pernyataan kelima. Sekolah atau madrasah memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Yang level 4, jalur pendidik berpendidikan. Berarti S1-nya adalah keguruan. Atau D4 dengan pengalaman minimal 3 tahun, atau jalur tenaga kependidikan yang non-keguruan minimal diploma 2 dengan pengalaman minimal 4 tahun dengan memiliki sertifikat kepala perpustakaan. Yang ketiga, jalur pendidik berkependidikan sama seperti tadi, ijazah keguruan S1 atau D4 dengan pengalaman minimal 1 sampai 2 tahun, atau jalur tenaga kependidikan non-keguruan minimal D2 dengan pengalaman 1 sampai 3 tahun dengan memiliki sertifikat. Berikutnya yang level 3, jalur pendidik berpendidikan S1 atau D4 dengan pengalaman minimal 3 tahun. Nah, atau jalur tenaga kependidikan minimal D2 dengan pengalaman 4 tahun. Nah, ini untuk yang tidak memiliki sertifikat. Nah, apabila di luar ketentuan level 2, 3, dan 4, itu berarti levelnya adalah 1. Berikutnya, jumlah rombel atau rombongan belajar. Ini juga level 1 sampai 4. Yang level 4, jumlah siswa per rombongan belajar maksimum 32 siswa. Yang level 3, jumlah siswa per rombongan belajar sebanyak 32 sampai 34 siswa. Yang level 2, jumlah siswa per rombongan belajar sebanyak 35 sampai 36 siswa. Yang level 1, jumlah siswa per rombongan belajar melebihi 36 siswa. Berikutnya, bangunan sekolah atau madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan. Ini mudah saja dipahami. Yang berikutnya, 8 ruangan penunjang yang cukup. Untuk level 4, kita lihat memiliki ruang kepala sekolah atau madrasah, ruang guru, administrasi, ruang UKS, BK, ibadah, dan OSIS. Nah, ini yang dipersyaratkan apabila memiliki semuanya, itu level 4. Kemudian untuk level 3, itu memiliki ruang kepala sekolah atau madrasah, memiliki ruang guru, ruang administrasi, ruang ibadah atau tempat ibadah, memiliki 1 sampai 2 ruang di antara ruang UKS, BK, dan OSIS. Maksudnya memiliki 1 sampai 2 ruang. Itu maksudnya boleh UKS saja, boleh BK saja, atau OSIS saja, atau UKS dan BK, UKS dan OSIS, atau BK dan OSIS saja. Nah, kemudian yang level 2 itu memiliki ruang kepala sekolah atau madrasah, guru, administrasi, ibadah, tidak memiliki ruang UKS, BK, dan OSIS. Nah, jadi tidak ada ruang UKS, BK, dan OSIS. Kemudian level 1 itu tidak memiliki salah satu dari ruang kepala sekolah atau madrasah dan tidak memiliki ruang guru atau ruang administrasi. Nah, berikutnya, sekolah atau madrasah memiliki WC atau jamban. Untuk level 4, itu minimum terdapat 1 unit jamban untuk kurang dari 10 siswa pria.
1 unit jamban untuk kurang dari 30 siswa wanita. Yang kedua, minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 siswa pria. 1 unit jamban untuk setiap 30 siswa wanita. Berikutnya, untuk yang kedua, minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 siswa. Ini boleh siswa pria saja, siswa wanita saja, atau siswa pria dan wanita. Yang level 1 itu terdapat 1 jamban di sekolah tersebut. Berikutnya, ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ya, mari kita persiapkan dengan sebaik mungkin, selengkap mungkin persyaratan yang ada di instrumen akreditasi ini untuk tahun 2021 yang sesuai dengan Kepmen Dikbud tahun nomor 1005 P/2020. Semoga sukses di akreditasi tahun 2021. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.